Hello everyone, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana untuk menggambar diagram bebas gaya. Kenapa kok kita harus menggambar diagram bebas gaya? Karena untuk bisa mengerjakan soal-soal dinamika partikel, kita harus menggambar terlebih dahulu diagram bebas gayanya. Oke? Jadi agar kita bisa mengerjakan soal dengan benar, kita harus bisa menggambar diagram bebas gaya dengan benar juga. Oke, nah diagram bebas gaya ini teman-teman intinya adalah kalian menggambarkan semua gaya pada masing-masing benda. Oke ya, semua gaya pada masing-masing benda. Nah, gayanya apa aja? Nah, ini ada beberapa guidance. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat itu dari pusat, jadi di pusat benda sini, ya kan? Dan arahnya selalu ke bawah. Oke, arahnya selalu ke bawah. Yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal itu merupakan gaya yang tegak lurus permukaan benda. Oke ya, yang tegak lurus permukaan benda dan dari permukaan bendanya. Kalau tadi kan gaya berat dari tengah-tengah nih, dari pusat. Kalau gaya normal dari permukaan bendanya. Kalau kalian lihat di sini kan yang B ini, bawahnya ini kan ada lantai ya. Maka gaya normalnya langsung dari lantainya ini. Ya, cukup jelas ya, bukan dari tengah-tengah. Yang ketiga adalah gaya tegangan tali. Tegangan tali itu arahnya tidak pernah mendorong benda. Oke, sekali lagi gaya tegangan tali tidak pernah mendorong benda. Setelah itu gaya gesek. Gaya gesek ini apabila permukaan kasar ya. Jadi kalau permukaannya licin maka tidak ada gaya gesek. Kalau permukaan kasar baru ada gaya gesek. Oke. Dan yang terakhir adalah penguraian gaya yang tidak sejajar sumbu X atau Y. Jadi contoh kalau ada gayanya miring kayak gini F, ini ya. Ini harus diuraikan jadi Fx dan Fy. Cukup jelas sampai di sini. Reminder lagi bahwa diagram gaya ini perlu digambar untuk masing-masing benda. Oke ya, untuk masing-masing benda. Nah, ini ada beberapa contoh yang akan kita kerjain sama-sama. Untuk benda B ini kira-kira ada gaya apa aja? Sudah fix ada F1, F2, F3. Tetapi ini belum lengkap. Oke, ini belum lengkap. Kita harus gambar terlebih dahulu. Yang pertama apa? Gaya berat. Oke, ini W. Dia di pusat dan arahnya ke bawah. Oke. Selain W ada apa lagi? Ada gaya normal. Kenapa? Karena dia ada di atas permukaan benda. Ya. Gaya normal arahnya ke atas dari permukaan bendanya. Ini adalah N. Oke. Ada gaya apa lagi? Bisa jadi ini gaya gesek. Tergantung lantainya. Kalau lantainya licin, maka nggak ada gaya gesek. Tapi kalau lantainya kasar, akan ada gaya gesek. Arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gerak. Untuk soal ini nih, misalnya F1 itu 10 Newton, F2 10 Newton, F3 10 Newton. Kelihatan kan lebih besar gaya yang ke kanan. Maka gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ke kiri. Oke, di sini kita tuliskan FR. Kenapa nggak Fs atau Fk? Karena kita belum tahu bendanya ini bergerak atau enggak, ya kan? Oleh karena itu biar aman kita pakai Fr. Gaya tegangan tali di sini juga nggak ada, ya kan? Penguraian gaya tidak ada karena nggak ada gaya yang miring-miring, gitu ya. Jadi ini adalah diagram bebas gaya untuk benda B. Selanjutnya nih, dua buah benda dengan katrol. Oke, aku mau ingetin lagi bahwa diagram bebas gaya ini digambarnya per benda. Sehingga kita gambar dulu untuk M1, lalu untuk M2. Kita lihat di M1 ada gaya apa aja. Yang pasti ada gaya berat, ya kan? W1. Oke. Lalu ada gaya apa lagi? Dia ada di atas permukaan benda, ya kan? Istilahnya nggak melayang. Maka ada namanya gaya normal. Gaya normal tegak lurus permukaan benda. Oke. Jadi gaya normalnya gini ya. Ini adalah N1. Tuh. Nah, lalu ada gaya apa lagi? Tegangan tali ada nggak? Ada. Ini ada tali nih ke sana. Oke. Arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kalian harus ingat bahwa tegangan tali tidak pernah mendorong benda. Oke. Berarti nggak mungkin ke kiri dong. Kalau ke kiri kan mendorong, ya kan? Maka ini ke
Nan. Ini adalah T. Berikutnya gaya gesek. Ada nggak gaya geseknya? Ini lantainya licin sih. Kalau lantainya licin berarti tidak ada gaya gesek. Tidak ada gaya gesek. Lalu berikutnya penguraian gaya, tidak ada gaya yang diuraikan. Oke ya, karena tidak ada gaya yang istilahnya miring. Oke. Sehingga ini adalah diagram gaya untuk benda pertama. Untuk benda kedua gimana? Ada W. Ingat ya, semua benda pasti ada W-nya dari pusat ke bawah. Gaya normal ada nggak? Tidak ada gaya normal. Karena dia melayang, tidak menempel pada permukaan benda. Maka ini tidak ada gaya normal. Oke. Lalu ada apa? Ada T. Oke. Nah, kita lihat T-nya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ingat, T tidak pernah mendorong benda. Ya, berarti tidak mungkin ke bawah dong. Pasti ini ke atas. Ini adalah T. Gaya gesek tentunya nggak ada karena dia tidak bersentuhan dengan permukaan apapun. Benar. Lalu juga tidak ada penguraian gaya karena nggak ada gaya yang miring-miring. Gitu kan? Jadi ini adalah diagram bebas gaya untuk benda pertama dan juga benda kedua. Berikutnya, soal yang sama nih. Cuman lantainya kasar. Gimana nih? Oke, kita gambar lagi aja ya. Ini M1. Ini M2. Oke, untuk M1 ada W, ya kan? W1. Lalu ada N1 karena dia menempel pada permukaan benda. Ada T tadi di kanan. Nah, karena lantainya kasar, maka ada namanya gaya gesek. Cukup jelas ya. Sekarang kita main logika untuk tahu arah gaya geseknya. Kira-kira sistem ini, oke ya, sistem ini akan gerak kemana? Yang pertama atau yang kedua? Namanya katrol kayak gini ya pasti geraknya ke bawah, oke ya. Berarti geraknya yang pertama. Maka dari M1 ini dia akan gerak ke kanan. Benar ya? Dia akan gerak ke kanan. Maka gaya geseknya adalah ke kiri. Oke, di sini adalah FR. Kalau M2 apa ada gaya gesek? Nggak ada. Dia tidak bersentuhan dengan permukaan benda, ya kan? Maka di sini adanya W dan juga T. T-nya ke atas karena T tidak pernah mendorong benda. Tidak ada gaya normal karena dia tidak bersentuhan dengan benda juga. Cukup jelas ya? Berikutnya nih, masih tentang katrol, tapi bentuknya seperti ini. Oke, ada benda A dan benda B, maka kita gambar masing-masing dulu. Benda A, ini benda B. Oke, benda A dulu ya. Benda A punya apa aja nih? Pasti gaya berat. Bener ya, ke bawah, WA. Gaya normal punya enggak? Enggak ada, karena dia tidak bersentuhan dengan permukaan benda. Gaya geseknya juga pasti juga enggak ada. Bener ya? Lalu ada gaya apa lagi? Ada tegangan tali nih. Ya kan, karena dia ditarik sama tali. Oke, arahnya tidak pernah mendorong benda. Artinya T-nya ke atas. Oke, ini T. Oke, tidak ada gaya yang diuraikan. Sekarang benda B. Benda B juga ada punya W. Oke, ini WB. Dia juga punya tegangan tali. Oke, tegangan tali tidak pernah mendorong benda, artinya T-nya juga ke atas. Jadi ini adalah diagram gaya untuk benda A dan juga benda B. Cukup jelas ya. Next adalah bidang miring. Jadi ini ada bidang miring, lalu ada benda. Oke, lantainya licin. Oke, kita gambar terlebih dahulu ya gaya-gayanya. Gaya yang pertama ada gaya apa? Yang pasti adalah gaya berat. Gaya berat arahnya ke bawah. Oke, ke bawah itu literally ke bawah. Gini ya berarti ya. W. Cukup jelas sampai di sini. Setelah itu ada juga yang namanya apa? Gaya normal. Kenapa? Karena dia bersentuhan dengan lantai, ya kan? Gaya normal arahnya apa? Tegak lurus permukaan benda. Dalam hal ini lantai. Kalau lantainya di sini, ya kan, lantainya di sini, maka gaya normalnya tegak lurus, berarti ke sana. Ini ya. Cukup jelas ya sampai di sini. Lalu, tegangan tali ada nggak? Nggak ada tali, berarti nggak perlu digambar tegangan talinya. Oke. Yang keempat, gaya gesek. Karena lantai licin, tidak ada gaya gesek. Oke. Lalu yang terakhir adalah penguraian gaya. Nah, coba teman-teman kita main logika. Kira-kira benda ini bakal gerak kemana?
geraknya ke diagonal bawah gini kan. Kalau gitu, kalau geraknya di diagonal gini, tegak lurusnya berarti kan diagonal seperti ini, ya kan? Sama kayak N ini kan, ya kan? Maka ini istilahnya sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Gampangnya kan kayak gitu. Itu artinya W ini itu adalah gaya yang miring, ya kan? Tidak sejajar pada sumbu X, tidak sejajar pada sumbu Y. Oleh karena itu, W-nya harus diuraikan jadi seperti ini ya. WX dan WY. Oke, diingat-ingat aja. Diingat-ingat aja kalau dalam bidang miring, W ini harus diuraikan jadi WX dan juga WY. Cukup jelas ya. Nah, teman-teman, biasanya juga di sini tuh diketahui sudutnya berapa. Ya, misalnya diketahui di sini ini alfa. Oke. Alfa di sini itu akan sama dengan di sini. Ya, sudut di sini itu akan sama dengan di sini. Sehingga untuk bidang miring, gampangnya WX-nya ini adalah W sin alfa. Oke, sekali lagi untuk bidang miring, gampangnya WX ini adalah W sin alfa. Karena alfanya biasanya ada di sini, which is sama dengan yang ada di sini. Sedangkan WY adalah W cos alfa. Oke, kenapa? Karena sudut alfanya ini nempelnya sama WY, makanya WY-nya yang cos, tapi WX-nya yang sin. Oke, cukup jelas ya untuk bidang miring, maka WX-nya adalah W sin alfa, WY-nya adalah W cos alfa. Oke, berikutnya. Sama, tapi lantainya kasar. Oke, berarti kita gambarnya sama kayak yang tadi ya. Kan, kalau ini ada alfanya. Kita gambar persis aja sama yang tadi dulu. W. Ini N, benar ya. Ini diuraikan WX, ini WY. Oke, jadi kalau dalam bidang miring W-nya yang diuraikan. Sekarang gaya gesek. Gaya geseknya di mana? Logikanya tadi bendanya kan geraknya ke sini, ya kan? Diagonal bawah sini. Maka gaya geseknya berlawanan, ya kan? Berarti gaya geseknya arahnya ke diagonal atas kiri, ya kan? Berarti ke sini. Oke, ini adalah gaya gesek. Kenapa ada gaya gesek? Karena lantainya ini lantai kasar. Cukup jelas kan?